Salam semuanya. Hari ini kita dalam acara firman dan doa. Bagaimana kita akan belajar firman Tuhan, bahwa firman itu benar-benar akan mengubah kehidupan kita bagi mereka yang mau belajar. Nah, masalahnya banyak jemaat Tuhan yang seringkali mereka itu tidak terus belajar. Belajar itu terus menerus sampai kapan? Sampai kita ini mati atau dipanggil Tuhan. Nah, selama kita ada di dunia ini, seharusnya kita ini belajar dan belajar. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan selama kita ini tidak mengerti kebenaran, kebenaran itu tidak akan pernah memerdekakan kita, tidak akan pernah membebaskan kita. Banyak umat Tuhan yang hari demi hari tidak pernah mengalami terobosan, tidak pernah mengalami kemerdekaan dalam hidupnya karena mereka berhenti untuk belajar. Karena kita ini dituntut Tuhan sebagai seorang murid. Tuhan pertama kali datang ke dunia, dia memanggil yang namanya murid-murid. Seharusnya kita ini juga adalah murid-murid Tuhan. Kalau dikatakan murid, berarti kita ini harus terus belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang doa. Apa doa itu? Nah, doa sebenarnya tidak ada yang namanya metode, prinsip, atau hukum, atau aturan-aturan, atau doktrin doa. Kan banyak orang yang berkata atau banyak orang yang mengajarkan tentang doktrin-doktrin doa. Doa ini, doa ini, doa ini. Banyak sekali. Bahkan seperti mantra juga pun ada tulisan-tulisan tentang doa. Sebenarnya doa itu bukan mantra. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau itu hubungan kita dengan Tuhan, maka kita ini bisa berdoa. Banyak orang berkata aku tidak bisa berdoa. Banyak orang berkata aku tak dapat berdoa. Kenapa? Karena tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kita dapat berdoa. Kalau ini hilang dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami yang namanya kehilangan banyak hal. Banyak berkat Tuhan juga pun akan hilang dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita hilang atau tidak memiliki kehidupan doa, maka kita akan kehilangan yang berharga, yaitu Tuhan sendiri. Ketika kita memiliki hubungan itu dalam doa, maka kita tidak akan pernah kehilangan apapun juga. Kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Doa itu setiap hari harus kita bangun. Percayakah ketika kita ini melihat Tuhan hadir dalam hidup kita setiap hari, Dia itu memberikan waktunya setiap pagi untuk kita ini datang kepada Tuhan. Tapi kita ini enggan, kita ini malas datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada dosa, karena ada masalah, karena ada berbagai macam kesulitan yang menimpa hidup kita. Nah, kita ini harus terus mengerti, seharusnya kita ini datang kepada Tuhan. Ini yang terpenting. Kalau kita mundur daripada Tuhan, maka percayalah, kesulitan-kesulitan dan pergumulan dalam dosa itu tidak akan pernah terselesaikan. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, orang itu selalu melakukan hal-hal dosa dalam pikirannya, dalam perbuatan, dalam perkataannya. Dia selalu melakukan yang namanya dosa. Nah, kalau kita hidup di dunia ini hidup karena dosa, bahkan dilahirkan karena dosa, seharusnya kita sadar kita ini harus mencari Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Tuhan selalu memberikan waktunya setiap pagi untuk kita datang kepadanya. Ayub 7 ayat 17-18 berkata bahwa siapakah gerangan manusia yang kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi. Tuhan setiap pagi mendatangi kita. Sudah siap Dia menunggu kita. Tapi seringkali kita ini tidak dapat
mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Ini yang seringkali terjadi. Umat Tuhan berkata tidak dapat berdoa, tidak bisa berdoa. Kalau Tuhan menunggu, maka kita harus datang kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, kita ini butuh Tuhan. Kita tidak mampu. Biarlah Tuhan yang memampukan kita. Biarlah Tuhan yang mengubah hidup kita. Dia akan mengatur jalan-jalan kita. Dia akan membuka jalan-jalan kita ketika kita membutuhkan Tuhan. Dan seringkali ketika Tuhan di dalam pelayanannya di muka bumi ini, dia seringkali mengasingkan dirinya. Dia menyendiri. Dia ingin memiliki hubungan. Pagi-pagi benar dia berdoa. Pagi-pagi benar dia mengasingkan diri dari murid-muridnya untuk mencari, untuk memiliki hubungan yang luar biasa. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Percayalah, Tuhan hari demi hari menunggu kita, menanti kita. Dia tidak akan pernah menolak kita. Dosa apapun, perbuatan apapun yang kita lakukan, percayalah kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus mengubah hidup kami. Berkati setiap hamba-hambamu, umatmu hari-hari ini yang mengalami pergumulan. Biarlah mereka benar-benar mengerti bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Biarlah mereka membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa mereka setiap hari Tuhan. Dan kami percaya mereka akan diubahkan Tuhan. Umat Tuhan yang mengalami kesulitan diubahkan Tuhan. Keajaiban-keajaiban-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Biarlah mereka percaya dan mengandalkan Tuhan dan membangun sebuah hubungan di mana Engkau lebih lagi Tuhan mendatangi, ingin bertemu dengan anak-anak-Mu Tuhan setiap pagi, menanti-nanti adakah orang yang mau datang kepada Engkau. Dan hari ini biarlah kami setiap pagi datang kepada Tuhan, dan kami memerlukan Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Dan kami akan melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah renungan singkat hari ini kita belajar tentang memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita menginginkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan, supaya Tuhan mengubah kita, memberikan terobosan-terobosan dan berkat Tuhan luar biasa. Terus miliki hubungan dengan Tuhan dengan doa. God bless you. Tuhan memberkati.